Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Gusti Allah marini udan. Alhamdulillah. Mugi-mugi pertanda Gusti Allah ridho. Alhamdulillah. Kula boten saged lami-lami sebab kula benjang kedawonten Majalengka dipun terasaken dumateng Kerawang. Mugi-mugi perjalanan sedayane lancar kangge perjuangan bangsa dan negara dan agama. Kinapa boten? Poros derek perahu poros dulur. Kenapa perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Indonesia ditegakkan untuk pembelaan terhadap agama dan bangsa negara dan rakyat Indonesia? Karena di dalam perjalanan kira-kira mulai tahun 90-an sampai tahun 2023 kemarin banyak terjadi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Dari munculnya madhab-madhab Islam transnasional, Islam bukan Islam keindonesiaan, Islam yang dipasok dari luar negeri diterapkan Indonesia yang bermadhab Wahabiyah. Kadang-kadang sampai di Indonesia mencoba-coba untuk mengatak-utik Indonesia, mencoba-coba untuk meracuni pikiran rakyat Indonesia dengan atas nama agama Islam. Agama Islam yang dipahami oleh mereka semua bukan agama Islam yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah Islam rahmatan lil alamin yang diwariskan oleh para wali songo dan luhur kita, khususnya Nahdlatul Ulama. Islam transnasional ini kadang-kadang mencekoki kita dengan doktrin-doktrin keislaman, dengan doktrin-doktrin mengatasnamakan Islam, doktrin-doktrin keislaman ala mereka. Mereka gampang menuduh kita semua orang kafir. Yang tidak mengikuti jalan mereka dianggapnya kafir, dianggapnya halal darahnya. Bahkan sudah merembet, bukan sekedar rakyatnya yang dituduh para sahabat Rasul. Nahdlatul Ulama sebagai pionir daripada perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dicap oleh mereka semua sebagai organisasi yang tidak membela Islam. Itu karena kebodohan mereka di dalam memahami filsafat keberagamaan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara kalian, NU-nya akhirnya di-framing tidak benar. NU-nya kemudian disebarkan dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Bansar selalu jadi korban, Ansornya Ansornya kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita masih terngiang, telinga kita masih terngiang, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Bansar dan Ansor kita pernah di-framing anti kalimatut tauhid. Betul? Pernah di-framing anti kalimatut tauhid gara-gara membakar bendera HTI. Itu adalah mulut-mulut mereka yang meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada NU. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada Banser. Orang-orang yang teracuni, terdoktrin dengan doktrin yang tidak benar, akhirnya benci kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kerap merambah kepada zona-zona politik. Lambang kita dijelek-jelekan, Pancasila dianggapnya berhala. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan produk ulama tapi adalah produk Hindu. Ada yang mengatakan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwasanya negara kita adalah negara kafir. Ini adalah saudara-saudara sekalian produk-produk yang coba ditaburkan di bumi Nusantara Indonesia, meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan sementara ini saudara-saudara, yang saya jadi miris, yang saya sendiri jadi miris, yang kita jadi miris, pembelaan terhadap NU, pembelaan terhadap negara hampir nyaris tidak terdengar. Tidak terdengar. Muhammadiyah sebagai organisasi besar terbungkam, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia tidak pernah bicara, tidak pernah bertindak. Ansor Banser yang katanya jutaan anggotanya, Nahdlatul Ulama dijelek-jelek, difitnah, negaranya dicaci maki, kalian semua diam.
Sudah terlalu lama pembiaran ini dilakukan oleh kalian. Pejabat pemerintahnya kurang tegas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum pejabat tinggi, termasuk juga oknum TNI dan Polri, sudah kemasukan keracunan program-program Wahabiyah, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah Wahabiyah. Ini sudah banyak dan ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus maka bangsa ini akan hancur. Betul lah, betul? Saudara-saudara sekalian, ditambah lagi ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum-kaum nomor dua. Nomor pertama Wahabi, nomor dua adalah Ba'alwi. Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia, seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka, mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya, mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah, mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia, sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis. Sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium, buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar, mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur. Rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya, rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya klan Ba'alwi, yang dihormati hanya klan Ba'alwi. Habib. Indonesia lupa bendera merah putih, lupa leluhurnya, lupa sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Poros dulur. Maka dari itu saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Dinabutan. Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfirullah. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitab Al-Quran, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul, berarti
Artinya Fakih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Fakih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Kami penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Dinamakan para syekh, para suruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Pak Andi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Nggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok berani-beranian. Anda punya keberanian, kami adalah para pejuang, tidak akan mundur kepada Anda. Jadi sangka belok si dewek si perang memang perang kok dekenen gasmu dewek apa? Gimana? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa betul? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara, jangan, banyak sekali saudara-saudara, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Talim sangat luar biasa, seolah-olah Talim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaid, itu Mukhtar kalamnya Habib Zain bin Semih. Saya kaget begitu baca. Subhanallah, ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus buang siwara setia mari Indonesia, susahnya balik mana nyaman teman. Ini cara dia. Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Itu seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Talim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Talim adalah di sana tidak ada sesuatu diambil dari perkara yang haram. Gasmu. Di sana itu ada orang anak maling, di sana itu tidak ada sesuatu dimuhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan rakyat Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Gina boten. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'athi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gina boten. Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia.
Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempercundangi kami, menginjak dari kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gimana pengertian? Gimana pengertian? Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana yang ngomong? Dinobalan. Maka ada siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama, dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantali satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Dinobalan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umat Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam, di situ ada Pak Camatnya diam, di situ ada Pak Kapolseknya diam, di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal lihat. Situ. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga, dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres mungkin, dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah Kanda Alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu. Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabilillah berdiri tegak membela bangsa, berdiri tegak membela Pancasila, berdiri tegak membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbuka, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, maka kalian bangkit semua. Itu yang namanya hal-hal yang baik. Kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul? Kenapa badan? Poros cerek, poros dulur. Mangke nopo namine kulo sareng panjenengan, kulo sareng panjenengan kempal make seumpami wonten napa-napa monggo Bapak berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah berdirinya PWI dan Laskar Sabilillah ini banyak yang ketakutan, banyak yang takut apaannya. Memang Indonesia, memang Laskar Sabilillah itu menakutkan. Memang Laskar Sabilillah itu demi tuh. Kenapa badan? Yang takut berarti merasa dirinya salah. Yang takut berarti merasa dirinya pengkhianat.
Saudara-saudara, kalau Anda hatinya lurus, insya Allah kalian akan bergabung dengan perjuangan bangsa dan membela negara ini. Kenapa, Badan? Kalau saya Rasul mungkin saking kula cakap semet mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk seragam Laskar Sabilillah, coba nanti seragam laskarnya itu adalah hitam, kemudian baretnya warnanya merah. Kenapa hitam dengan merah? Karena itu lambang daripada negara-negara yang berbasis para syarif dan para sayyid. Al-Hasani dengan Al-Husaini seperti Maghribi. Kemudian juga yang di Mesir juga lambang merah dengan putih. Saya yakin Indonesia merah putih juga karena dimerdekakan oleh para syarif dan para sayyid. Jadi ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk Pakistan juga, itu juga karena di sana juga banyak para sayyid dan syarif yang mastur sehingga dipanggil makhdum. Itu maka di sini juga ada lambangnya adalah merah dengan hitam. Maka dari itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu nanti baretnya baret merah dan seragamnya seragam hitam. Seragam hitam seperti ini. Luar biasa ini ya, kayak Syekh Fadil ya. Resiko dulu tentara ya kayak masang baik kayak liringnya sebelah mendia kayak ternyata. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah lambang daripada perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Paham? Maka kalian berbanggalah ketika memakai baju hitam dengan baretnya baret merah, itu berarti artinya tanah tumpah darah kalian akan diselamatkan oleh kalian dan kalian harus mampu berjuang di tanah tumpah darah kalian, tanah air Indonesia. Siap? Siap? Saya dulu cekura saking gula cekap semit mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.